Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Pengharapan. Warta Jemaat Minggu 24 Maret 2024. Segenap majelis hamba Tuhan dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Listio Laksono yang berulang tahun pada tanggal 25 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu John Ferdison Saragi pada tanggal 25 Maret, kepada Bapak Ibu Christian Gunawan pada tanggal 27 Maret, dan kepada Bapak Ibu David Christopher pada tanggal 28 Maret. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat berbahagia. Segenap hamba Tuhan Majelis dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak dan Ibu Suparno atas lahirnya Arshila Fadelia Nurian, cucu kedua, putri kedua dari Ibu Yanda Selviana pada hari Jumat 15 Maret 2024 di Rumah Sakit Antam Medika. Kiranya kebahagiaan yang dari Tuhan makin melimpah atas keluarga besar Bapak Ibu Suparno. Ucapan selamat. Segenap hamba Tuhan Majelis dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat kepada Saudara Rudi Hartono yang hari ini secara resmi menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan. Selamat bersekutu dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Komisi Yud diberitahukan kepada segenap anggota Yud bahwa kebaktian Yud hari ini dan minggu depan gabung dengan ibadah umum pada pukul 8 pagi. Informasi Padepokan Sinode GKMI Angkatan XIX diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan mengikut sertakan Bapak Nikolas Evan Setiawan STH dalam program Padepokan Sinode GKMI yang diadakan oleh bidang PSDM Sinode GKMI bagi para hamba Tuhan GKMI dan PIPKA untuk kepentingan peningkatan jenjang dari tenaga orientasi menjadi pendeta muda. Padepokan akan diselenggarakan pada tanggal 1-5 April, 15-19 April, 22-26 April 2024 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting tiap pukul 8 sampai dengan 18.15 waktu Indonesia Barat dengan jam istirahat pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa jemaat untuk Bapak Nikolas Evan Setiawan STH yang mengikuti program Padepokan ini. Undangan persekutuan. Tim misi mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam persekutuan GKMI Perintisan di Bekasi Wilayah Utara pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 4 sore bertempat di Ruko Helikonia Kota Harapan Indah, Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Yang akan dilayani oleh GI Dwi Tsunami sebagai pembawa firman, pemimpin pujian Ibu Tuti, pemain musik Bapak Erwin, dan konsumsi Ibu Fitri, Ibu Reni, dan Ibu Rita. Sumbangsi karya cinta untuk GKMI Pengharapan. Segenap panitia mengajak seluruh jemaat untuk sama-sama membuat karya dalam bentuk jingle, mars, atau lagu, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan karya dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Maret 2024 dengan kriteria ada unsur membaik, ada unsur pengharapan atau GKMI Pengharapan, atau Gereja Kristen Muria Indonesia Pengharapan. Adapun perayaan HUT ke-35 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 8 pagi sampai dengan selesai, mengundang segenap jemaat untuk menghadiri perayaan HUT ini. Selanjutnya, ini adalah rangkaian dari Paskah pada tahun ini. Yang pertama yaitu pelaksanaan donor darah diadakan pada hari ini Minggu 24 Maret 2024 pukul 10 sampai dengan 1 siang di gereja. Kebaktian Kamis Putih diadakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 pada pukul 6 sore sampai dengan selesai, dilayani oleh Evangelis Yonatan Setiawan dengan tema Teladan Pemimpin yang Menggembalakan. Akan diadakan buka puasa bersama sebelum ibadah dimulai. Kebaktian Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 8 pagi, dilayani oleh Bapak Nikolas Evan Setiawan STH dengan tema Gembala yang Memperhatikan Keluarga.
Sedangkan kebaktian Paskah diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, dilayani oleh Pendeta Edi SS. Ibadah akan diadakan di gereja. Sekian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang masih berada di lantai 1, bila memungkinkan bisa naik ke lantai 2. Masih ada beberapa bangku yang kosong. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang masih berada di lantai 1 bisa naik ke ruang ibadah di lantai 2. Masih banyak ini kursi yang kosong, 10 kursi masih ada. Silahkan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari kita akan bangkit berdiri. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Saudara silakan duduk kembali. Ya, kita akan mendoakan anak-anak kita yang akan beribadah dalam ibadah anak di pagi hari ini. Hari ini di Komisi Anak akan mengadakan Paskah, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita doakan agar anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan mereka juga boleh bersama-sama merayakan Paskah di hari ini ya. Oke, kita sama-sama doakan untuk anak-anak, adik-adik kita ini dan juga untuk setiap kakak-kakak yang akan mengajar dan membimbing mereka. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kesempatan sekali lagi kepada anak-anak kami ini untuk boleh datang ke gereja, boleh beribadah kepada Tuhan, dan secara khusus hari ini mereka boleh bersama-sama merayakan Paskah Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh bimbing ibadah anak pada pagi hari ini, Tuhan yang boleh pimpin setiap kakak-kakak yang akan mengajar dan membimbing, agar kiranya melalui setiap apa yang diajarkan dan diteladankan oleh kakak-kakak, setiap anak-anak kami ini juga boleh belajar dan mengenal Engkau, ya Tuhan. Dan secara khusus hari ini mereka boleh belajar akan bagaimana kebangkitan Tuhan yang luar biasa berdampak dalam kehidupan mereka sendiri. Kami serahkan ibadah anak kami dalam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, penebus yang hidup. Ketika kita percaya sungguh-sungguh padanya, kita aman dalam pelukannya. Kita merasakan damai sejahtera dan kasih-Nya yang teduh. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita akan pujikan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh.
Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang. Duka, cemas dan bimbang. Kuasanya tak tetap. Kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai akhirnya tiba, dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Thomas Gunawan. Kita akan pujikan Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pagi ini kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih pada pagi ini kami boleh bertemu untuk berbakti bersama-sama pada kebaktian pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah persiapkan dan mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua pelayanan pada pagi ini, khususnya untuk kami yang melayani, khususnya yang akan membawakan firman, Pak Nikolas, Tuhan urapi lidah bibirnya, biarlah semuanya yang diberitakan menurut hikmat dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingat akan pelaksanaan donor darah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berkati sehingga terkumpul kami-kami yang bisa memberikan sebagian daripada darah yang ada pada kami. Kami juga ingat untuk persekutuan Bekasi Utara yang akan diadakan nanti sore. Mohon berkat dan anugerah Tuhan untuk semua yang akan melayani maupun yang akan hadir, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan dapat bertumbuh untuk pembukaan ibadah di Bekasi Utara. Tuhan, kami juga ingat akan anak sekolah yang akan menghadapi ujian praktek, yaitu Saudara Harrison, dan yang akan try out Saudara Lionel. Kiranya Tuhan berkati semua program, semua pelaksanaannya sehingga boleh berhasil dengan baik. Kami juga ingat Tuhan akan jemaat-jemaat kami yang lanjut usia dan yang mengalami kelemahan tubuh maupun kesehatan. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan mendidik mereka satu persatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biarlah mereka dapat menikmati perjalanan hidup ini dengan baik. Tuhan, kami juga ingat akan program semua yang akan kami lakukan pada minggu depan, khususnya untuk Paskah dan hari ulang tahun ke-35 GKI Pengharapan. Mohon Tuhan pimpin berkati semua upaya dari pelayanan panitia yang sudah terbentuk untuk kegiatan-kegiatan yang akan diadakan pada minggu ini. Kami mohon Tuhan kiranya Tuhan berkati semua program yang kami mulai pada kebaktian Kamis Putih, kemudian kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat dan sakramen perjamuan kudus, serta perayaan Paskah pada minggu depan. Mohon Tuhan kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan anugerah pada semua yang melayani maupun kami semua, sehingga kami boleh melayakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga kami ingat Tuhan akan panitia renovasi dan perluasan GKI Pengharapan, yang kami akan melakukan renovasi dan perluasan GKI ini. Mohon Tuhan pimpin, berkati dalam membuat program-program dan dalam pelaksanaannya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga ingat akan GKMI Cabang Batu Penumpang yang akan melaksanakan pemilihan pengurus jemaat periode 24-27. Mohon Tuhan berkati untuk hal ini Tuhan, supaya terpilih orang-orang yang memang Kau kehendaki untuk menjadi pengurus di sana. Kami juga ingat Tuhan akan kondisi keamanan serta kerukunan rakyat Indonesia saat ini. Kami mengucap syukur atas terlaksananya pemilu yang sudah berlangsung dengan aman dan damai. Dan kami mohon Tuhan berikan hikmat pada kami semua untuk dapat bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga kami boleh mempertahankan perdamaian yang sudah ada di dalam masyarakat. Kami juga ingat saat ini Tuhan musim penghujan dan dampaknya, di mana kami mendengar di banyak tempat terjadi banjir maupun tanah longsor. Tuhan tolong mereka saat ini yang dalam kesulitan untuk menghadapi masalah yang ada. Dan Tuhan berkati dalam proses untuk perbaikannya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga ingat akan kondisi dunia internasional saat ini, di mana kami masih mendengar banyak peperangan, khususnya di Israel, antara Hamas dengan Israel, maupun di Ukraina dan Rusia. Mohon kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan, supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dan akhirnya boleh ada perdamaian di antara kami semua di dunia ini. Tuhan, kami panjatkan semua doa kami ini melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, seperti apa orang tua yang saleh, yang akan dilayani oleh Bapak Nikolas Evan Setiawan. Tema yang sangat seru, sangat bagus. Nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita orang tua yang saleh? Doa dan pembacaan ayat firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Ati. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacakan Alkitab, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Ya Bapa, jika pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan, doa syafaat sudah kami panjatkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Nikolas. Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang daripadamu saja ya Tuhan, yang boleh mengurapi, memberkati Bapak Nikolas Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan pada pagi hari ini Tuhan, boleh berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Terlebih kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberikan kepada kami ya Tuhan hati, tanah yang subur yang dapat kami urapi Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang akan disampaikan, boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 1 ayatnya yang 27 sampai 28. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Maka aku menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi datang beribadah ke gereja dan secara khusus kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang seperti sudah dikatakan oleh Bu Rita tadi, yaitu seperti apa orang tua yang saleh. Kita akan belajar secara khusus dari 1 Samuel pasal 1. Nanti kita akan baca beberapa bagian, jadi Bapak Ibu tolong dipersiapkan Alkitab atau handphone yang masing-masing. 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Nah, sebelum memulai lebih jauh, saya mau ajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video singkat ini. If you could have dinner with anyone living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my So, house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Ya, ini satu video yang sebenarnya buat iklan Bapak Ibu, jadi komersil ya. Tapi ada satu hal yang kita bisa pelajari ya sebagai keluarga begitu. Nah tadi kalau kita lihat yang para orang tuanya ditanya, kalau kita diberikan kesempatan sekali untuk makan dengan siapapun orang yang ada di dunia ini, bisa orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal gitu. Nah jawabannya macam-macam. Nah luar biasanya ketika yang ditanya adalah anak-anak mereka, jawabannya seragam ya Bapak Ibu ya. Sebagian besar menjawab bahwa mereka pengen makan bersama
orang tua, papa mama, atau dengan keluarga besar mereka. Orang tuanya yang lihat dan dengar waktu itu shock dan juga malu mungkin gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jadi satu pembelajaran buat kita. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita sendiri? Sebagai keluarga, kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira bagaimana kita akan menjawab? Apakah kita juga akan menjawab bahwa kita akan makan malam bersama keluarga kita? Kenyataannya di zaman sekarang tidak semudah itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang-orang yang terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, baik itu mereka sebagai ayah ataupun sebagai ibu, entah itu dengan pekerjaan mereka, entah itu mungkin dengan hobi mereka. Bahkan ada juga yang terlalu sibuk dengan pelayanan di gereja sampai mereka menomor sekiankan keluarga gitu. Nah ini jadi satu hal yang harus kita ingat dan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya lihat satu podcast gitu ya, tentang ini sedang ada interview dengan seorang dokter spesialis anak kalau saya tidak salah. Nah dia ngomong Bapak Ibu Saudara satu hal yang menarik. Nah dia bilang dalam masa perkembangan anak, ketika seorang anak itu berusia 0 sampai 6 tahun, biasanya anak-anak itu ketika ditanya mereka akan bilang, aku tanya apa kata papa mama dulu ya, slide yang selanjutnya. Jadi ketika anak umur 0 sampai 6 tahun, yang jadi pedoman, yang jadi patokan mereka tuh kata orang tuaku. Ketika mereka makin besar, usia 7 sampai 12 tahun, yang jadi patokan adalah kata guruku. Karena ini usia mereka aktif di sekolah ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika mereka umur 13 sampai 20 tahun, ketika mungkin remaja begitu ya, yang jadi pedoman siapa? Bukan lagi kata orang tua, bukan lagi kata guru, tapi kata temanku. Jadi kalau anak kita umur segini, kalau kita mau ngomongin anak-anak kita, memberitahu anak-anak kita, satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita deketin teman-temannya. Jadi kita ngomong ke teman-temannya, ngasih tahu supaya dia ngasih tahu anak kita juga gitu. Itu lebih ampuh ternyata Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian setelah itu semakin mereka beranjak dewasa, umur 20 sampai 35 tahun, umur saya nih Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi kata orang tua, kata guru, kata teman, tapi apa? Kataku sendiri, apa yang benar menurutku. Egonya sudah semakin muncul. Makanya kalau punya anak yang umurnya kayak saya ini, kalau ternyata mereka egois, jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Karena memang di usia-usia ini, mereka seringkali berpikir apa? Yang penting apa menurutku baik, apa menurutku benar, ya udah itu yang kulakukan. Nah, kalau udah usia 35 tahun ke atas, biasanya bukan lagi apa kataku, tapi apa kata Tuhan. Wes sakarpe Tuhan aja lah, terserah Tuhan mau gimana gitu ya Bapak Ibu. Betul? Saya belum bisa jawab nih kalau yang usia 35 tahun ke atas. Yang mungkin nggak semuanya seperti itu. Tapi ini jadi satu hal yang menarik ya Bapak Ibu Saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini juga, ada satu studi yang mungkin kita juga semua sudah tahu bahwa memang di usia 0 sampai 6 tahun, khususnya usia 0 sampai 3 tahun itu dikatakan sebagai satu periode emas atau golden age. Jadi di dalam masa ini, umur 0 sampai 3 tahun ini jadi satu masa di mana ini jadi momen yang paling kritis di mana sekitar 80% pertumbuhan otak anak tuh terjadi. Jadi ketika umur inilah anak kita tuh menyerap segala sesuatu, termasuk apapun yang dilakukan oleh orang tua mereka. Semuanya direkam di dalam otak mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, otak anak kita ketika umur 0 sampai 3 tahun itu sedang mengalami perkembangan yang pesat dan sangat dipengaruhi dengan segala stimulasi, pengalaman ataupun lingkungan mereka. Nah, ini satu hal yang sebetulnya sudah banyak orang ketahui, tapi seringkali dilupakan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang masih berpikir, alah umur 0 sampai 3 tahun masih kecil, ngerti apa sih gitu loh. Ini jadi satu pemikiran yang seringkali dimiliki banyak orang. Padahal penelitian mengatakan bahwa umur 0 sampai 3 tahun itu adalah periode emas. Yang kalau kita melewatkan periode ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Karena pertumbuhan otak anak kita terjadi secara maksimal dan secara pesat itu di masa-masa ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat lebih jauh, apa yang mereka alami, apa yang terjadi kepada mereka di periode emas ini, nantinya akan berpengaruh ketika mereka naik ke usia remaja, pemuda, dan bahkan dewasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebetulnya anak kita sekarang itu merupakan akumulasi dari apa yang sebenarnya mereka sudah alami dari kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagian besar yang mereka alami di umur 0 sampai 3 tahun itu terekam sampai sekarang. Nah, ini juga sebenarnya jadi satu hal yang baik, jadi satu hal yang positif. Karena sebenarnya di momen-momen inilah, kalau Bapak Ibu masih punya bayi gitu ya, atau balita, ini jadi satu momen di mana kita seharusnya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Karena kita pun sendiri tahu ya bahwa di dalam Ulangan pasal yang ke-6, firman Tuhan mengatakan kepada kita apa? Bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada orang Israel pada waktu itu dan juga kepada kita semua, para orang tua di saat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini satu bagian yang saya yakin kita sudah sangat familiar. Dan selanjutnya di ayat yang berikutnya mengatakan apa? Bahwa kita sebagai orang tua haruslah mengajarkan
kepada anak-anak kita tentang Tuhan yang esa itu. Supaya mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan bukan cuma mengajarkannya sekali, tapi mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan terus membicarakannya dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika berada di gereja saja Bapak Saudara, tapi bahkan ketika di rumah. Dan bahkan secara ekstrim dikatakan ketika engkau berada dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, ini satu hal yang harus kita terus ingat, bahwa ini jadi satu momen yang luar biasa harus kita pakai untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tapi apakah kenyataannya bisa dilakukan Bapak Saudara? Kenyataannya banyak sekali keluarga di tengah dunia ini yang tidak seideal itu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa kenyataannya nggak ada keluarga yang sempurna Bapak Saudara, termasuk keluarga kita sendiri. Ini ada satu hasil riset ya yang mengatakan seperti ini Bapak Saudara, mungkin terlalu kecil ya. Saya akan bacakan. Nah, dikatakan bahwa keluarga itu salah satu agen penunjang tumbuh kembang anak. Tapi menurut seorang peneliti namanya John Bradshaw, 96% keluarga di dunia itu punya sifat toksik. Atau sifat yang merusak, sifat racun, dan atau bisa digolongkan sebagai keluarga yang toksik. Nah, orang tua adalah figur otoritas, dan apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, apa yang akan dilakukan oleh orang tua itu ditiru oleh anak mereka meskipun itu sesuatu hal yang negatif. Makanya di masa emas itu, Golden Age, meskipun kita melakukan sesuatu hal yang buruk, anak kita tetap akan merekam semuanya. Dan mereka pun pada akhirnya akan merekam hal-hal yang negatif itu juga, Bapak Saudara. Nah, banyak anak-anak yang karena mereka mungkin masih kecil dan belum mempunyai kemampuan untuk berpikir sejauh itu. Mereka nggak tahu. Sebetulnya permasalahan hidup mereka itu akarnya dari keluarga. Dan sampai saat ini pun saya masih banyak menemui anak-anak pemuda remaja yang mereka mengalami masalah, termasuk juga masalah mental health. Ketika ditelusuri lebih dalam, ditelusuri lebih jauh, dan ketika mereka konseling kepada konselor, ternyata problemnya ada dalam relasi mereka dengan keluarga mereka sendiri, Bapak Ibu. Ini satu hal yang seringkali kita tidak sadari. Karena kita merasa, oh ya udahlah anak kita sendiri, ngapain sih pusing-pusing, ya ini anak-anakku, punyaku, ngapain pusing-pusing. Padahal sebenarnya apapun yang kita lakukan terhadap anak kita, termasuk juga apapun yang kita lakukan terhadap pasangan kita, baik suami atau istri kita, itu berpengaruh besar terhadap mereka, Bapak Ibu. Nah, ketika saya kuliah, kami mendapatkan satu pelajaran namanya terapi keluarga, Bapak Ibu. Nah, dalam pelajaran ini kami diberi satu modul namanya Virginia Satir. Nah, dalam modul ini dikatakan bahwa sebenarnya, Bapak Ibu, orang tua yang bertanggung jawab sehingga anak menjadi bermasalah. Satu pemikiran umum yang dimiliki, yang saya tahunya di Indonesia, Bapak Saudara. Ketika anak bermasalah, yang disalahin apa? Kamu ini gimana sih? Gak belajar. Udah diajarin sama papa mama, udah dikasih tahu ini itu, tetap gak bisa terus. Yang jadi problem adalah siapa? Anaknya, Bapak Saudara. Yang kena siapa? Anaknya. Padahal sebenarnya kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita yang bermasalah. Tapi seringkali kita sebagai orang tua, entah secara sadar atau tidak sadar, kita lepas tangan. Oh bukan salahku, apalagi kalau masalah kerohanian. Salahnya pendeta nih, salahnya hamba Tuhan. Gimana sih di gereja kok gak diajarin yang benar? Padahal tadi firman Tuhan mengatakan bahwa yang harus mengajarkan, yang punya tanggung jawab penuh untuk mengajarkan firman Tuhan, seharusnya adalah para orang tua, Bapak Ibu. Gereja ada untuk membantu, mendukung, membimbing orang tua. Tapi bukan untuk mengambil tanggung jawab dari orang tua itu. Nah ini satu hal yang seringkali kita lupakan. Kita merasa orang udah ada gereja, ada Kak Niko, ada Koya, ada pendeta Edi, udah kasihin aja. Kamu belajar di gereja, nanti pulang papi, mami terima beres. Padahal firman Tuhan gak mengatakan seperti itu. Anak-anak kita akan belajar yang paling banyak tentang firman Tuhan, bagaimana mereka mengenal dan mengasihi Tuhan itu melalui kita sebagai orang tua mereka. Ketika mereka berada di rumah. Karena sebagian besar kehidupan anak-anak kita adalah ketika mereka berada di rumah, Bapak Ibu Saudara. Kami hamba-hamba Tuhan di gereja hanya bisa mungkin bertemu dengan mereka paling banyak 3 atau 4 kali dalam seminggu. Tapi sebagai orang tua, bukankah 7 hari dalam seminggu itu setidaknya kita bisa bertemu dengan mereka meskipun dalam waktu beberapa jam. Nah ini satu hal yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam modul ini juga dikatakan bahwa hubungan suami istri, hubungan antara kita dengan pasangan kita ketika sudah menikah, itu menjadi satu poros di mana hubungan-hubungan antara sesama anggota keluarga lainnya terbentuk. Karena suami istri merupakan arsitek keluarga. Ini beberapa kutipan yang pada beberapa waktu lalu ketika renungan doa pagi saya juga bagikan, Bapak Ibu. Nah, semoga kita yang ikut bisa refresh sedikit lagi ya. Nah, jadi hubungan suami istri itu jadi satu poros di mana antinya hubungan antara sesama anggota keluarga lainnya termasuk antara papa dengan anak, mama dengan anak
anak-anak dengan anak yang lain itu juga terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja, pada akhirnya ketika hubungan suami istri itu nggak sehat, maka akan punya kecenderungan untuk melahirkan pola membesarkan anak yang nggak sehat juga. Jadi kalau ternyata selama ini kita melihat anak-anak kita bermasalah, yuk kita coba lihat dulu. Jangan-jangan akar permasalahan dari relasi kita sendiri sebagai pasangan. Relasi kedua orang tuanya itu nggak sehat. Dan pada akhirnya itu ikut mempengaruhi anak-anak kita. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, bukan anak-anak kita yang bermasalah. Kitalah sebagai orang tua yang bermasalah. Nah Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membagikan satu topik yang serupa kepada teman-teman youth tentang bagaimana mereka dengan keluarga mereka. Nah tapi ada sedikit hal yang saya katakan sedikit berbeda Bapak Saudara. Saya mengingatkan pada mereka bahwa memang kemungkinan besar yang salah, yang bermasalah adalah orang tua mereka. Tapi saya mengatakan pada mereka, ingat, orang tua kalian pun juga baru pertama kali menjadi orang tua. Coba Bapak Ibu, siapa yang udah pernah trial dulu jadi orang tua? Pernah nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya saya rasa ya. Karena kita semua pasti menjadi orang tua pertama kali dalam kehidupan kita. Atau ada yang pernah hidup 2 kali di sini? Naik turun surga ada yang pernah? Nggak pernah kan Bapak Ibu ya? Jadi itu jadi pengalaman yang pertama kita sebagai orang tua. Kita pun sebagai orang tua juga bingung bagaimana harus melakukannya. Makanya saya bilang waktu itu ke teman-teman youth, jangan salahkan orang tua kalian. Tapi sebagai anak pun kita juga harus introspeksi. Memang kalau ditanya bebannya lebih besar siapa? Ya pasti lebih besar orang tua. Karena kita orang tua sudah punya pengalaman hidup yang lebih banyak, lebih lama. Anak-anak itu usianya jauh lebih muda dan pemikirannya tidak sejauh kita Bapak Ibu Saudara. Nah tapi ini jadi satu hal yang harus kita ingat. Apa poinnya? Bahwa kita harus introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar saling menyalahkan satu sama lain. Yang jadi kecenderungan manusia dari sejak zaman Adam dan Hawa, ketika ada satu masalah, ketika ada problem, adalah saling tunjuk-tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Coba ingat di Kejadian 1. Di kitab Kejadian gitu ya, ketika penciptaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dilakukan pertama kali apa? Adam menunjuk Hawa. Perempuan ini Tuhan yang kau tempatkan di sampingku yang menyuruh aku makan buah. Si Hawa tunjuk siapa lagi? Hawa tunjuk ular. Ular ini ya Tuhan yang memberikan aku buah gitu. Endingnya mereka salah-salahin satu sama lain Bapak Saudara. Gak ada yang kayak, oh ya aku salah, maaf ya. Coba kalau gitu. Kayaknya Tuhan mungkin gak separah itu yang memberi hukuman mungkin ya Bapak Saudara ya. Tapi karena mereka saling tuduh-tuduhan, nah ini jadi satu kecenderungan yang juga kita miliki sebagai manusia-manusia berdosa Bapak Saudara. Ketika ada satu problem, ada satu masalah, yang seringkali kita lakukan adalah kita melemparkan masalah itu kepada orang lain. Bukan salahku, salahmu, salah dia, salah mereka, tapi bukan salahku. Ini satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai di dalam keluarga kita pun juga kita malah sering lempar-lemparan, bahkan parahnya melemparkan kesalahan itu pada anak kita. Yang notabene belum tentu mereka mengerti bahwa mereka salah, Bapak Ibu. Nah, saya kemarin juga lihat di media sosial ya, di Instagram gitu. Nah, ada satu riset tentang ini ya, the studies of somatic developmental psychology. Jelek banget bahasa Inggris saya. Pokoknya intinya satu studi tentang psikologi, psikosomatis gitu Bapak Ibu. Nah, dikatakan dalam studi ini, embrio atau bayi yang sedang berkembang itu ibaratkan spons yang menyerap hormon dan neurotransmitter dari sang ibu. Sehingga artinya adalah ketika sang ibu itu stres, banyak pikiran, banyak tekanan mental, pada akhirnya embrio atau bayi yang ada di dalamnya itu akan menyerap semua emosi dan semua stres yang juga dirasakan oleh sang ibu itu tadi. Jadi kemungkinan besar kalau ternyata kita lihat anak kita tuh gampang stres, minder, gampang takut, gampang khawatir. Kemungkinan besar, sedikit banyak itu juga dipengaruhi ketika kita hamil. Jadi bahkan bukan hanya ketika mereka di golden age saja Bapak Ibu Saudara, tapi bahkan ketika mereka di dalam kandungan pun, ketika mereka di dalam rahim pun, itu juga apa yang kita lakukan sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu, itu berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau yang saya sering dengar, bagi wanita-wanita yang sedang hamil itu nggak boleh apa? Jangan terlalu banyak stres. Jangan terlalu banyak mikir. Suaminya makanya kalau misalnya ngidam apa disuruh beliin kan ya Bapak Ibu ya. Nah ini ternyata memang ada pengaruhnya Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dalam penelitian ini, ketika bayi atau janin atau embrio itu menyerap semua rasa stres, emosi yang dirasakan oleh ibunya, emosi negatif itu, pada akhirnya segala hal itu tersimpan di dalam syaraf mereka. Dan suatu saat nanti ketika mereka dewasa, dan mereka mengalami hal yang sama, mengalami tekanan-tekanan yang sama, karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu ketika mereka dalam kandungan,
maka akan muncul dengan cepatnya. Jadi mereka akan secara tidak sadar jadi ikut stres juga Bapak Ibu Saudara. Karena ketika di dalam kandungan pun, ketika mereka dalam masa janin ini, mereka sudah terbiasa merasakan rasa emosi dan stres itu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita lakukan, khususnya para ibu-ibu, para wanita, ketika di masa kehamilan pun itu juga ternyata juga pengaruh Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang dari sisi bapak-bapak, dari sisi pria. Nah ada satu buku namanya The Fate of the Fatherless. Ditulis oleh Paul C. Fitz. Nah dia ngomong kayak gini Bapak Saudara. Beberapa orang itu ternyata menjadi ateis, gak percaya sama Tuhan, karena mereka kehilangan figur ayah di masa pertumbuhan mereka. Sepanjang masa mereka anak-anak hingga dewasa, gak ada ayah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Dan hilangnya relasi seorang anak dengan ayah ini dapat menyebabkan hilangnya pula relasi anak tersebut dengan Tuhan. Ini sangat masuk akal Bapak Saudara. Karena kita pun memandang Allah kita sebagai Allah Bapa. Nah, dia mengatakan bahwa sebagian besar, memang tidak semua, tapi sebagian besar anak-anak yang kehilangan figur ayah, yang tidak memiliki ayah yang hadir di dalam kehidupan mereka, khususnya anak laki-laki, mereka akan punya kecenderungan untuk menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka nggak akan tahu bagaimana sosok atau figur seorang bapak yang mengasihi, yang menyayangi mereka. Meskipun di sana ada ibu yang menggantikan figur bapak, tetap tidak bisa menggantikan sebetulnya figur bapak, Bapak Saudara. Kasih seorang ayah dan kasih seorang ibu itu beda, Bapak Saudara. Nah ini jadi satu hal yang harus kita perhatikan juga. Nah saya senang sekali karena di dalam Kompak PGMW 1 itu selalu salah satu slogan yang dikeluarkan atau digembar-gemborkan adalah menjadi ayah yang hadir, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kenyataannya itu yang terjadi. Apakah para ayah pengen seperti itu? Enggak. Ya memang kenyataannya saking sibuknya dengan pekerjaan, saking sibuknya dengan apa yang ia alami dalam kehidupannya, udah masih harus mengkhususkan waktu untuk mungkin dating time dengan istri, ngurusin pekerjaan, pelayanan di gereja, pada akhirnya para ayah ini juga pusing, capek. Bingung bagaimana cara mengkhususkan waktu untuk anak-anak mereka. Nah tapi ini jadi satu ingat-ingatan juga. Jangan sampai segala masalah tadi menjadi alasan kita untuk kabur dan melupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik sebagai ibu ataupun sebagai ayah. Nah Bapak Ibu Saudara, keluarga yang sehat itu setidaknya punya 3 indikator ini. Yang pertama, di dalam hubungan suami dan istri, itu punya hubungan yang harmonis Bapak Ibu Saudara. Kemudian, hubungan antara orang tua dan anak, punya hubungan yang membangun. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kualitas kehidupan pribadi kita. Itu punya rasa integritas. Maksudnya apa? Ini paling gampang dari kehidupan pribadi. Kalau kita nggak punya kehidupan yang berintegritas, kita akan susah untuk punya relasi dengan pasangan kita, punya relasi yang harmonis. Dan begitu juga kalau kita nggak punya rasa integritas dalam hidup kita, kalau kita nggak punya kehidupan yang berintegritas, maka jangan heran kalau di dalam hubungan kita dengan anak kita pun akan bermasalah. Karena anak kita akan susah melihat, susah menilai. Orang papa, mama nggak ngelakuin, kok ngapain suruh aku melakukan? Itu satu hal yang simpel tapi fatal loh Bapak Ibu Saudara. Melakukan sebelum mengajarkan. Satu hal yang sederhana, sangat simpel tapi sangat susah untuk dilakukan kenyataan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita lihat dalam firman Tuhan yang tadi di awal kita sama-sama baca. Ulangan pasal yang ke-6. Kalau kita baca di ulangan pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Tadi kan 6, ayat 6 sampai 7. Lewatan 1. Nah, ini satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Langkah pertama untuk memiliki anak-anak yang saleh adalah kita sendiri sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh. Bisa nggak dibalik? Bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi susah. Dan apakah kita nggak malu? Kita punya anak-anak yang saleh, tapi kita sendiri sebagai orang tua belum jadi orang tua yang saleh. Saleh itu apa sih artinya Bapak Ibu Saudara? Saleh kalau dalam KBBI artinya adalah menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Nah kalau ternyata anak kita jauh lebih taat kepada Tuhan, jauh lebih beriman daripada kita, apa kita nggak malu Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu tugas dan tanggung jawab kita untuk meladankan kepada anak-anak kita? Di dalam ulangan pasal 6, sebelum dikatakan di ayat 6 sampai 7, sebelum Tuhan memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka, di ayat yang sebelumnya tadi kita baca apa? Bahwa para orang tua sendiri harus apa? Mereka sendiri harus melakukannya. Tuhan ngomong dulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baru setelah engkau belajar mengasihi Tuhan Allahmu, barulah engkau bisa mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dibalik bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi nggak akan maksimal.
Dan anak-anak kita akan bingung bagaimana cara melakukannya. Karena mereka nggak ada sosok figur yang teladan di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang hari ini menjadi nats kita, dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28. Kita belajar bagaimana teladan dari Hana, ibu dari Nabi Samuel. Yaitu teladan dia secara khusus dalam berdoa. Nah, saya mau ajak kita semua untuk membaca bagian 1 Samuel tadi, Bapak Saudara. Kita lihat sedikit yuk bagaimana kehidupan Hana tadi itu. Kehidupan Hana ini bukan kehidupan yang menyenangkan, Bapak Saudara. Hana adalah istri, salah satu istri lebih tepatnya, dari Elkana. Jadi Elkana punya 2 istri, yang satu namanya Hana, yang satu lagi namanya Penina, Bapak Saudara. Nah, Penina Tuhan berikan anak-anak, jadi dia bisa memiliki anak. Tapi Hana pada awalnya dia mandul, nggak bisa punya anak, Bapak Saudara. Dan keadaan inilah yang pada akhirnya membuat Elkana sang suami itu memberikan entah secara sadar atau tidak sadar, memberikan ada satu perbedaan antara relasi ketika dia dengan Hana dan dengan Penina. Nah, saya ajak kita untuk baca dari ayatnya yang pertama. Ayat 4 dan 5, Bapak Saudara. Ini diceritakan ketika mereka akan bersama-sama pergi untuk mempersembahkan korban bakaran. Ayat 4 ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi karena Tuhan menutup kandungan Hana, perlakuan dari Elkana terhadap Hana dan Penina itu berbeda, Bapak-Ibu. Elkana, sang suami, lebih sayang kepada istri yang satunya daripada kepada Hana. Bukan hanya itu aja, keadaan ini diperparah dengan bagaimana perlakuan Penina terhadap Hana, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi yang istri keduanya pun ikut-ikutan. Bukan hanya mengejek, tapi menyakiti hati Hana. Dan itu dilakukan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Parahnya lagi di ayat yang ke-8 kalau kita baca. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Coba, kalau ibu-ibu diomongin kayak gitu sama suaminya. Kita nggak bisa punya anak, nggak bisa mengandung, terus suami kita ngomong, kok kamu sedih? Tenang aja, kan ada aku. Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Perasaannya gimana, Bapak Ibu? Kok kalau saya menempatkan diri dalam situasi itu, kok nggak enak ya? Harusnya lebih tepat ngomongnya apa? Bukankah engkau istriku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Elkana ini egois banget, Bapak Ibu Saudara. Yang jadi paling penting dalam hidupnya adalah apa? Dirinya. Bukankah aku lebih penting daripada 10 anak laki-laki? Padahal Hana, sang istri itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia nggak mikirin penderitaan istrinya. Yang dia pikir yang penting diriku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami situasi yang seperti ini, ketika dia datang dan berdoa kepada Tuhan, Hana bernazar di ayat yang ke-11, Bapak Saudara. Ia mengatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini satu informasi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi waktu itu, seorang imam itu biasanya melayani hanya sampai umur 50 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ini tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia hanya akan melayani sampai umur 50 tahun. Tapi Hana bernasar kepada Tuhan bahwa Samuel akan melayani Tuhan sepanjang apa? Seumur hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ini satu, iman yang begitu luar biasa ya. Dia sangat percaya kepada Tuhan sampai dia mengatakan, kalau Tuhan kasih aku anak, anaknya udah ada belum Bapak Ibu? Belum ada kan? Tapi dia bernasar, kalau Tuhan kasih aku anak, aku akan menyerahkan anakku untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan itu artinya setelah dia menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan, dia nggak akan bisa menghabiskan waktu bersama anaknya lagi, Bapak Ibu. Karena Samuel akan melayani sepenuh waktu di dalam bait Allah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini jadi satu pertanyaan juga ya kepada kita sebagai orang tua. Seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan? Gak gampang loh Bapak Ibu untuk mempercayakan anak kita melayani Tuhan sepenuh waktu, seumur hidupnya.
Papa mama saya pun waktu dulu saya tanya, saya mau jadi hamba Tuhan, awalnya mereka ngomong ya nggak apa-apa. Tapi ketika saya mau masuk sekolah teologi, harus berpisah dengan mereka. Kalau ditanya mereka sedih gak? Sedih Bapak Ibu Saudara. Karena nggak gampang tuh melepaskan seorang anak, apalagi saya anak pertama. Anak pertama yang harusnya jadi tulang punggung keluarga nantinya, sekarang kondisi papa saya sakit. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah yang ditanggung oleh Hana. Dia percaya kepada Tuhannya, Sang Tuhan semesta alam, dan dia mempercayakan bukan hanya hidupnya, tetapi juga kehidupan anaknya kepada Tuhan. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara, yang pertama dari doa Hana ini. Bahwa Hana berdoa dengan kerendahan hati. Dia sadar bahwa Tuhannya, Sang Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini ada beberapa kali Hana mengatakan dirinya sebagai aku adalah hamba Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah seorang hamba. Dia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Menyerahkan dirinya dan juga menyerahkan kehidupan anaknya. Banyak orang gagal berdoa seperti Hana Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen yang berdoa karena mereka merasa pantas untuk ditolong oleh Tuhan. Merasa pantas untuk dikabulkan doanya oleh Tuhan. Dan itu bukan doa yang penuh dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Hana berdoa dengan iman percaya. Pada waktu itu Tuhan belum mengatakan bahwa ia akan mengabulkan doa Hana. Tapi Hana percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya dan ia bernasar bahwa suatu saat nanti kalau Tuhan memberikan anak bagi Hana, dia akan menyerahkan anaknya ini untuk melayani Tuhan. Sebelum Tuhan mengubahkan keadaan Hana, Tuhan terlebih dahulu mengubahkan keadaan hati Hana. Jadi ia mau mempercayakan seluruh hidupnya dan seluruh kehidupan anaknya bagi Tuhan. Nah Bapak Saudara, ini jadi satu hal yang kita juga bisa teladani dari teladan kehidupan doa Hana. Bagaimana kita di dalam kita berdoa, kita juga bisa berdoa di dalam kerendahan hati dan mau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan kita. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Hana dapat mengatakan di ayat yang ke-27 sampai 28, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup tercelalah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kalimat yang terakhir ini jadi satu kalimat yang menarik. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mereka itu bukan Hana dengan Imam Eli, tapi Hana dengan Samuel. Samuel yang umurnya pada waktu itu belum sampai 5 tahun. Tapi di saat itu dia bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Bukan satu hal yang biasa bagi anak di bawah umur 5 tahun untuk menyembah kepada Tuhan. Dan bagaimana Samuel bisa punya sikap hati yang seperti itu. Satu hal yang kita bisa yakini bahwa dia belajar dari mamanya sendiri. Dari bagaimana teladan Hana sebagai orang tua. Teladan imannya kepada Tuhan. Bapak saya mau menutup renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini dengan satu cuplikan video lagi. Mari kita saksikan. 나 같이 짜고 어전이야. 엥? 누구랑 놀 때 제일 좋아? 생각한 잘 모르겠어. 너무 취침하니까. 나는 안 놀아줘. 아빠 오셨어요. 아빠는 어때? 한마디 하면 무서워. 아빠한테 바라는 거 있어? 착하게 보내줬으면 좋겠다. 그들야 이렇게 보내줬으면 좋겠다. 혹시 엄마는 어때? 나 좋아하는 것 같아.
참았던 건 이게였구나. 어머, 어머, 세상에. 어머, 어머. 엄마한테 말해봤어? 내 말을 안 들어줘. 꾸준히 놀아주면 좋겠어. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak kita mau berapapun umur mereka bukan sekedar salah satu milik kita, bukan sekedar salah satu aset yang kita punya. Mereka bukan sekedar salah satu bagian anggota tubuh kita, tapi mereka adalah satu pribadi yang utuh, sama seperti kita. Mereka bisa berpikir, mereka bisa merasakan. Pertanyaannya bagaimana selama ini perlakuan kita terhadap anak-anak kita? Apakah kita sudah memperlakukan mereka seperti Tuhan ingin kita memperlakukan mereka? Marilah kita mengintrospeksi diri kita dan kita belajar untuk berbenah diri, Bapak Ibu Saudara. Dan langkah pertama untuk melakukan semuanya itu adalah dengan menekuk lutut kita berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah juga yang diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ketika Ia akan menghadapi salib. Tuhan Yesus berdoa bukan supaya Ia mengubahkan keadaannya, tapi supaya Tuhan Allah Bapa mengubahkan keadaan hatinya, sikap hatinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Hamba-Mu terbatas, banyak sekali hal yang tidak bisa kami mengerti dan pahami, Bapak Ibu. Tapi kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menjadi orang tua yang saleh, yang boleh memberi teladan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun boleh menjadi anak-anak yang saleh, yang boleh mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nikolas yang sudah menyampaikannya kepada kita semua, dan kiranya kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang ingin sampaikan sebelum nanti kita akan bersama-sama mendoakan untuk Saudara Rudi Hartono yang akan atestasi. Yang pertama adalah kita mendoakan Pak Niko yang sepanjang bulan April nanti akan mengikuti Padepokan, jadi selama 3 minggu, tapi karena ada Lebaran 1 minggu, jadi sepanjang April Pak Niko akan mengikuti hal itu. Kita doakan semuanya bisa berjalan baik, Pak Niko juga sehat, karena ini adalah prasyarat. Setelah itu nanti Pak Niko juga akan mengikuti pembekalan untuk pendeta muda di tahun ini juga. Setelah itu baru nanti akhir tahun mengikuti ujian. Jadi kita doakan Pak Niko biar fit. Jadi jangan telepon Pak Niko sampai dengan jam 6 lebih gitu ya. Kalau Pak Niko lagi ikuti sepanjang April, kita doakan Pak Niko aja. Kalau mau hubungi Pak Niko malam hari gitu ya. Yang kedua adalah sebentar lagi nanti jam 10 kita akan mengadakan donor darah Bapak sekalian. Nah, ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak kendalikan adalah nanti semua prosesnya diatur oleh PMI. Tetapi ada hal yang bisa kita kendalikan dari kita adalah kita mengatur sebaik-baiknya, kita memberikan prioritas, nanti akan dijelaskan oleh panitia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu, tanyalah yang pertama pada Ibu Liana Handoko, yang kedua kepada Ibu Melisa, kemudian pada Pak Nikolas, kemudian pada Bu Javina, dan kepada saya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau ada apa-apa, nanti akan dijelaskan gitu ya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Nanti ada di tempat ini donor darahnya jam 10. Kira-kira bocorannya yang prioritas adalah yang umurnya senior tadi, yang apa kata Tuhan tadi gitu ya. Yang berikutnya nanti ada tamu-tamu yang kita juga prioritaskan. Kalau dari kita sebaiknya sih mengalah. Oke. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian karena ada saudara kita ya. Oh, saya pikir pertanyaan saya. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan satu saudara di tempat kita, dan biarlah dengan hadirnya saudara kita ini kita semakin bersyukur karena kita semakin ditambahkan anggota baru gereja di tempat ini. Kita akan menyambut kedatangan anggota baru di persekutuan ini dengan penuh sukacita dan menyerahkan saudara ini ke dalam tangan Tuhan, yaitu Sang Kepala Gereja. Saya menyambut untuk Saudara Rudi Hartono. Bisa maju ke depan? Ada? Oke.
Rudi Hartono ini temannya Monica. Dan mereka akan merencanakan pernikahan di tahun, ya maju ke depan aja hadap saya, tahun depan gitu ya. Unik karena namanya Rudi Hartono, pacarnya Monica gitu ya. Kita punya juga namanya Rudi dan Monica gitu ya. Kok sama persis gitu ya. Kayak dunia itu sempit gitu ya. Rudi hadap saya aja, jangan takut gitu ya. Ini di depan sini ya. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, saya menghadap saya. Ya, di depan sini. Mundur dikit aja, jangan dikit-dikit. Oke. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk Saudara Rudi Hartono ya. Ya Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena Engkau menghadirkan saudara baru untuk kami semua di sini. Dengan hadirnya saudara kami ini, biarlah persekutuan kami bertambah hidup, semakin berwarna, dan kami boleh semakin diteguhkan. Maka kami memohonkan berkat Tuhan untuk saudara kami ini. Dia adalah bagian daripada persekutuan ini, bagian dari keluargamu yang ada di sini. Kami akan bersama-sama berproses, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling melayani, bahkan saling mengampuni apabila di antara kami terjadi perseteruan. Maka berkatilah kami juga, sehingga persekutuan kami di sini terus menebarkan cinta kasih dan damai-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat kepada Saudara Rudi Hartono. Sebentar, saya belum suruh kamu pulang. Ya, majelis akan memberikan secara simbolis untuk tanda anggota. Nanti akan dibacakan anggota keberapa. Minta Pak Anton untuk memberikan sepatah dua patah kata, dan juga Ibu Sekretaris Ibu Lucy bisa maju berdua bersama. Dipersilahkan Pak Anton dan Bu Lucy. Jangan hadap sejamat gak apa-apa ya. Selamat pagi. Surat keanggotaan berdasarkan surat permohonan atestasi tertanggal 3 Februari 2024 dan diterima 11 Februari 2024 yang menyatakan ingin menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan. Dengan ini kami menerima saudara nama Rudi Hartono, tempat tanggal lahir Semarang 5 Februari 1998. Betul ya? Asal gereja GBI Gajah Mada Semarang. Alamat KTP Jalan Kayu Mas 2, nomor 33 Kuningan, Semarang Utara, Jawa Tengah. Untuk menjadi anggota Jemaat GKMI Pengharapan dengan nomor keanggotaan 326. Jakarta, 24 Maret 2024, Majelis GKMI Pengharapan, Penatua Anton Sri Probiantono, Penatua Lucia Agustina Sekretaris, mengetahui Pendeta Edi SS sebagai Gembala Jemaat. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita mendapatkan anggota baru, Saudara Rudi Hartono. Kita bersyukur karena keberadaannya memberikan penguatan dalam proses untuk pertumbuhan gereja. Demikian pula kita berharap pada masa mendatang buah-buah yang akan dimunculkan atau yang akan hadir dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan demikian juga Saudara Rudi Hartono memberikan dampak yang baik ya kepada sesama, baik melalui tempat pekerjaan maupun juga tempat rumah tangga ya, dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan berkati untuk kegiatan pada masa mendatang. Tuhan berkati.
Main game lagi. Mau dipakai game apa? Oh, ada di jadwal uji ya, bisa. Misalnya ya jauh sih. Oh, boleh. Tenang dulu. Ya ampun, Koko sama Dede. Kok malah pada main HP? Kalian tuh besok bukannya ada ujian ya? Kok malah pada main HP sih? Tanya jawab, Mak. Kalau ditanya tuh ya jawab lah. Ya kan Koko sama Dede. Koko sama Dede ini bener kan? Koko sama Dede mama nanyanya. Kan papa bilangnya koko doang, kok nggak ditanya. Lah, kamu tadi nggak dijawab, main-main aja mereka. Ke papa bilangnya ke koko doang, aku nggak dibilang. Kalian tuh udah belajar belum sih sebenarnya? Udah. Kapan? Tadi. Tadi itu tadi kapan? Tadi siang. Iya, habis pulang gereja. Mama aja yang nggak lihat. Masa? Iya. Benar. Iya. Yang remehin. Ujian. Ya udah habis main belajar lagi. Oh gitu sih ngomongnya sama Bapak. Kok kalian gitu sih ngomongnya? Apa gimana sih? Kalian ngajarin anaknya? Kan biasanya juga mama yang ngajarin kan urusannya mama. Bener lah, di kamu juga lah. Emang aku doang ngurusin anak, yang bikin siapa? Para berdua lah. Lah iya kan? Ya pasti kalian berdua yang salah. Gitu ngomongnya. Jadi gitu sih kamu malah. Enggak, aku kan anak, gimana sih? Aku balikin. Tadi kalian bilang, kalian yang buat. Ya tapi kalian berdua yang buat ya. Tanggung jawab kalian berdua dong. Soalnya Ya mengalir. makanya kenapa ngomongnya begitu. I'm just saying facts. Kan harusnya nurut dong. Benernya gimana? Apa ya sih? Lagi sih. Makanya jangan kerja terus, anaknya tuh lo di rumah diliatin, ngajarin. Capek. Emang kamu doang yang capek, aku juga capek, aku juga kerja, Aku juga capek belajar mulu. kan? Tapi kan kita nanti kamu main terus. Udah, nggak usah, malas, capek. Tidur, duduk, kalian mau ngapain? Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 22. Dengan jelas berkata kepada kita para anak, hai anak-anak, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Namun bukan hanya kepada anak-anak. Dalam pasal sebelumnya, firman Tuhan telah terlebih dahulu berkata kepada orang tua. Dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudaraku, sadarkah bahwa sifat dan karakter yang kita lihat pada anak kita sedikit banyak merupakan produk dari didikan dan teladan kita sebagai orang tuanya? Sebab anak merupakan cerminan kita, orang tuanya. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah mendidik dan memberikan teladan yang benar kepada anak-anak kita? Renungkanlah.
Satu sukacita buat kami, hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKMI Pengharapan atas bergabungnya Saudara Rudi Hartono menjadi satu keluarga di GKMI Pengharapan. Kiranya kita bersama dapat bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Nikolas yang sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Kita akan akhiri ibadah kita akan pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita akan bangkit berdiri. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk untuk mengambil waktu. Tuhan berkati kita semua.